Halo, selamat pagi semuanya. Thank you yang udah join untuk sesi webinar hari ini dengan James Cook University, Australia dan juga Singapura. Jadi hari ini kita ada Miss Dila dari GCU yang akan kasih kita refresh info tentang GCU yang Australia dan juga Singapura. Nanti seperti biasa akan di record dan juga kita upload ke YouTube channelnya Yes Education Group. Jadi nanti yang butuh refresh recordingnya bisa ke YouTube channelnya Yes Edu. Kemudian nanti juga setelah sesi presentasi akan ada Q&A. Kalau selama sesi presentasi ada yang mau ditanyakan, bisa dimasukkan dulu ke Q&A box. Nanti setelah presentasinya bisa kita jawab pertanyaannya satu persatu. Oke, biar nggak tunggu lama karena ini yang dibahas ada Australia dan Singapura, jadi agak panjang infonya. Silakan, Miss Dila. Oke, thank you Miss Margareta, thank you Mas Farid dari Yes Education, terus thank you semua dari teman-teman agent yang sudah hadir hari ini. Saya Dila, perwakilan dari James Cook University. Jadi perkenalkan, James Cook University sendiri kami memiliki 4 kampus, yang 3 ada di Australia, letaknya di Brisbane, Cairns, dan Townsville, dan yang satu lagi di Singapura. Jadi ketiga-tiganya ada di Queensland. Nah, ini adalah saya dan tim saya kebetulan untuk saya sendiri base di Surabaya. Kemudian ada satu lagi yang base di Indonesia, ada Airin di Jakarta gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mendaftarkan student melalui Yes, kemudian perlu untuk ketemu dengan kami untuk Zoom atau ngobrol langsung bisa dengan saya atau Airin. Ada juga tim saya di Singapura, kemudian ada di Manila dan Kuala Lumpur. Jadi kami letaknya ada di North Queensland, tiga-tiganya untuk yang Australia, baik itu yang di Brisbane, di Cairns, maupun yang di Townsville gitu. Jadi semuanya ada di pesisir pantai. Jadi cukup unik sehingga selama beberapa tahun ke belakang jurusan yang berhubungan dengan perairan atau kelautan kita selalu masuk terbaik di dunia gitu. Biasanya ranking 1, ranking 2 kita unda-undi sama Tasmania sih biasanya. Cuman dua hal yang berbeda, kalau kita lebih ke tropical gitu, tropis, kalau Tasmania kan Arktik tuh. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan student kami kalau di Australia. Jadi kita lebih ke 80% praktek, terutama untuk jurusan-jurusan seperti marine science, marine biology, aquaculture gitu. Jadi karena memang Cairns sendiri letaknya di The Great Barrier Reef. Kemudian untuk yang di Townsville Campus juga kita ada Magnetic Island, ada Research Center juga. Jadi student bisa langsung praktek gitu di laut, diving, dan lain sebagainya. Student tidak perlu memiliki sertifikasi untuk diving karena itu nanti akan didapatkan selama pembelajaran. Kemudian Dendri Rainforest sendiri adalah hutan hujan tertua di dunia gitu. Di dalam Dendri Rainforest sendiri kita juga punya research center milik James Cook University. Kita ada juga akomodasi, jadi untuk student kalau mereka lagi penelitian di sana, kemudian ada kegiatan, itu juga ada akomodasi yang bisa menampung mereka selama beberapa hari penelitian. Jadi memang kita benar-benar 80% project gitu, 20%-nya baru materi. Nah, ini lokasinya kita untuk Cairns dan Townsville memang ada di Great Barrier Reef, jadi benar-benar di pesisir pantai. Kemudian plusnya sih kita seperti yang aku sebutin tadi, kita benar-benar practical work experience opportunity gitu. Apalagi kita ada di suburb di pinggiran kota gitu. Jadi student kalau memang sudah studi akan dapat post graduate working visanya bisa sampai 4 tahun gitu. Kemudian untuk iklimnya mirip-mirip dengan Indonesia, dengan Singapura. Jadi lebih banyak panasnya daripada dinginnya. Kemudian affordable cost of living karena memang kita jauh lebih murah daripada Melbourne, Sydney mungkin gitu. Nah, ini adalah beberapa benchmarking mungkin mengenai James Cook University yang Cairns dan Townsville ataupun Brisbane campus gitu. Jadi seperti yang udah aku sampaikan tadi untuk yang
Keynes Campus kita juga surrounded by ancient rainforest, hutan hujan tertua di dunia gitu. Kemudian kita juga terletak di Great Barrier Reef, which is itu masuk UNESCO gitu. Jadi kalau disuruh memilih mungkin antara Brisbane, Cairns, dan Townsville ini adalah tiga kota yang strukturnya sangat berbeda. Kalau Cairns sendiri meskipun di pinggiran tapi cukup ramai, cukup banyak orang Asia, makanan Asia masih banyak. Kemudian kotanya hidup banget. Kalau Townsville itu cenderung lebih sepi. Biasanya jam 4, jam 5 ke atas itu sudah sepi banget gitu. Meskipun juga sama di pesisir pantai, dekat tempat wisata gitu. Tapi kalau Brisbane agak sedikit metropolitan. Jadi mungkin sudah mirip-mirip seperti Perth gitu, seperti em, Sydney, nggak semetropolitan itu, tapi sudah lebih gedung-gedung besar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kampus kita yang di Cairns gitu. Jadi populasinya nggak terlalu banyak, 4.000 student dengan 10% international student gitu. Kemudian untuk yang Townsville campus, populasinya lebih banyak, 14.000 student dengan 13% international student yang berasal dari lebih dari 100 negara di seluruh dunia gitu. Jadi kita yang paling besar ada di Townsville kampus untuk ukuran kampusnya. Semuanya newly renovated juga. Nah, yang bisa dilakukan student mungkin di luar pembelajaran selama hidup di North Queensland, mereka bisa hiking, mereka bisa explore Magnetic Island, bisa diving, bisa snorkeling. Jelas banyak banget pantai, beaches, ada Sunday markets juga, jadi mereka bisa belanja, cari makan, street food gitu. Kemudian Dendry Rainforest, hutan hujan terbesar di dunia, tertua di dunia. Kemudian Great Barrier Reef, mereka bisa selalu explore. Kemudian ada banyak juga culture event atau sport event. Ini beberapa foto yang saya ambil pribadi gitu di Cairns dan Townsville. Jadi kegiatan-kegiatan student kita itu kurang lebih nggak jauh-jauh dari pantai, dari laut gitu. Ini Magnetic Island. Terus ini adalah yang bawah itu adalah kegiatan untuk student berlatih diving dulu sebelum langsung diving di Magnetic Island dan di Great Barrier Reef. Nah, ini adalah informasi mengenai biaya hidup gitu di Cairns maupun Townsville. Jadi kurang lebih untuk akomodasi yang di luar kampus itu kalau berdasarkan student kita, setelah kita survei itu sekitar 170 sampai dengan 300-an per minggu. Kalau yang on campus accommodation di dalam kampus itu mulai dari 194 sampai 500 per minggu. Kemudian kalau untuk makan itu sekitar $120, kemudian listrik, kemudian transport. Kalau untuk transport, untuk Keynes sama Townsville itu memang tidak terlalu mudah gitu. Jadi untuk taksi itu cukup sulit, untuk bis juga nggak terlalu mudah. Jadi biasanya student kalau memang mereka S2 atau S3 gitu datang bersama keluarga, banyak kan beli mobil bekas karena sangat terjangkau. Atau bisa juga beli skuter listrik. Biasanya beli dari student-student yang udah lulus gitu, rata-rata. Ini tampak kampus dari kampus kita yang ada di Keynes. Kemudian ini juga di Keynes Campus kita ada JSU Ideas Lab. Ini adalah laboratorium science yang kita invest lebih dari 85 juta dolar gitu untuk membangun ini gitu. Jadi ini diperuntukkan untuk jurusan-jurusan Internet of Things, kemudian IT, kemudian yang berbau AI kayak gitu. Engineer juga di sini, engineering. Jadi kita juga punya super lab facilities di dalam JSU Ideas Lab tadi yang bisa menampung sampai dengan 150 kursi untuk student. Kemudian ada lecture theater class yang bisa menampung sampai dengan 175 kursi gitu. Jadi student bisa interaction dengan lecture atau dengan teachernya di interaction area kayak gitu. Ada juga beberapa food outlets atau kantin.
Oke. Ini adalah kegiatan yang mereka bisa lakukan di the Daintree Rainforest gitu. Jadi kita punya observatory seperti yang aku bilang, bahkan ada akomodasinya juga. Jadi untuk student yang sedang melakukan pembelajaran atau penelitian di rainforest ini bisa menginap di sana. Nah, ini kita juga punya crane yang bisa atau seperti katrol gitu yang bisa mengangkut 2 sampai dengan 3 student naik hingga 47 meter ketinggian di atas daratan gitu untuk melihat keseluruhan Daintree Rainforest dari atas gitu. Jadi bisa lihat pemandangan juga dari atas gitu. Ada lebih dari 5.000 jenis tanaman yang berbeda juga, kemudian jenis hewan-hewan langka yang berbeda juga. Biasanya diteliti oleh beberapa student yang memang jurusan-jurusannya ada hubungannya dengan Daintree Rainforest. Ada accommodation yang bisa accommodate up to 40 students. Kenapa sih GCU? Seperti yang aku bilang tadi, kita punya kampusnya ada 4, yang 3 di Australia, di Brisbane, Cairns, dan Townsville, dan yang satu lagi di Singapura. Kalau tadi aku udah banyak menjelaskan mengenai Australia, kalau untuk yang Singapura sendiri, mungkin kalau teman-teman tahu, yang ada universitinya itu biasanya kan selalu milik pemerintah nih, seperti NUS, NTU, begitu SUSS, SUTD. Nah, kenapa Singapura bukan milik pemerintah? Kenapa Singapura kampus bukan milik pemerintah Singapura, tapi kita dapat status university? Karena kami adalah universitas negeri milik pemerintah Australia, tapi kita buka cabang di Singapura gitu. Jadi kita punya university status sehingga kita boleh menerbitkan ijazah mulai dari S1, S2 maupun S3 sendiri tanpa harus kerjasama dengan kampus lain begitu. Kemudian kita juga punya program intercampus exchange. Jadi misalnya nih student mengambil program S1-nya di Singapura kampus, kemudian kepengen merasakan kuliah di kampus kita yang ada di Australia, itu boleh selama 1 trimester gitu. Jadi maksimum 4 bulan. Di semester kelima biasanya mereka boleh terbang ke kampus Australia, kemudian semester ke-6 kembali lagi ke Singapura untuk menyelesaikan dan wisuda di Singapura. Itu tidak ada tambahan biaya. Jadi biasanya biayanya hanya menambah tiket pesawat, kemudian akomodasi selama 4 bulan di Australia. Ini jatuhnya jauh lebih hemat dan lebih murah, affordable gitu untuk student. Karena kalau dari awal student ambil yang Australia kampus, itu durasinya S1 3 tahun. Otomatis biayanya lebih mahal. Kalau yang di Singapura kampus, kita S1 hanya 2 tahun. Jadi 2 tahun udah selesai. Biayanya jauh lebih murah, biaya hidup juga hemat 1 tahun. Gitu. Ini adalah jumlah keseluruhan student kita, baik Australia maupun Singapura kampus, gitu, sekitar 16.500 dengan jumlah pegawai, baik itu lecturer, teacher, kemudian staff, dan lain sebagainya, sekitar 4.700. Kemudian 12%-nya adalah international citizenship, berasal dari lebih dari 100 negara di dunia. Ini adalah beberapa pencapaian atau benchmarking yang kita dapatkan selama beberapa tahun ke belakang gitu. Ada rank in the top 2% berdasarkan Shanghai Ranking untuk academic ranking. Kemudian meskipun nanti student mengambil kampus mau itu Singapura atau Australia, ijazahnya akan sama persis, tidak ada bedanya. Jadi tidak akan tertulis Singapura kampus sama sekali. Semuanya akan tertulis James Cook University Australia. Nah, untuk program yang kita tawarkan, kita punya mulai pathway, baik itu Foundation, Diploma, S1, S2, dan S3 untuk Singapura kampus, dan untuk Australia kita punya S1, S2, dan S3. Ini adalah beberapa jurusan yang kami miliki. Hanya saja beberapa jurusan seperti yang berhubungan dengan medicine, kemudian nursing, social work, engineering itu tidak ditawarkan di Singapura kampus. Jadi Singapura kampus sendiri lebih ke bisnis, kemudian IT, psikologi, terus yang berhubungan dan keuangan atau commerce kayak accounting, kemudian banking finance gitu. Terus ada tourism, hospitality, aquaculture itu kita punya di Singapura kampus. Ini beberapa pilihan jurusan juga untuk master.
Untuk S1 tadi, kalau untuk Singapura, saya bilang S1 bisa lulus dalam 2 tahun. Kalau yang di Australia kampus, S1 lulus dalam 3 tahun. Tapi untuk master programnya, untuk S2, Singapura kampus bisa selesai dalam 1 tahun aja. Australia kampus selesai dalam 2 tahun gitu. Jadi selisih setahun. Untuk entry requirement, jadi mungkin bisa di screenshot atau nanti aku bisa kirim gitu. Ini adalah entry requirement untuk JC Australia. Nanti semuanya akan dibantu oleh Yes Education untuk proses pendaftarannya. Jadi seperti biasa, semua dokumen mulai dari report kalau dia ambilnya S1, kemudian kalau dia ambil S2, ijazah, transkrip, terus yang berikutnya kita juga perlu IELTS-nya 6,5 begitu untuk S1, untuk S2, 6,0 untuk S1. Kemudian untuk scholarship, scholarship kita ada di 25% fix untuk yang kampus Australia. Ini akan dilihat dari GPA sebelumnya. Kalau diambil S1 kita akan lihat nilai rapot. Nilai rapotnya minimum 85. Tapi kalau untuk S2 nanti kita akan lihat dari GPA-nya, admission kita nanti yang akan evaluate gitu. Jadi mentoknya di 25% untuk Australia kampus. Accommodation, mau off-campus accommodation boleh, mau on-campus juga boleh. Perihal harga, tadi aku udah mention sebelumnya kisaran harganya. Ini adalah tampak on-campus accommodation kita di dalam kampus, di Australia kampus gitu. Di Townsville maupun di Cairns. Oke. Nah, ini adalah undergraduate atau S1 academic entry requirement gitu untuk beberapa jurusan yang sangat hits belakangan untuk anak-anak Indonesia gitu seperti farmasi, kemudian speech pathology atau psikologi, biomedical gitu. Ini adalah syarat-syarat nilai minimum untuk rata-rata SMA. Nah, untuk intake-nya itu basically kita punya 3 kali intake. Ada Januari, Mei, dan September. Tetapi ada beberapa jurusan yang hanya buka di Januari aja, atau di Mei aja, atau di September aja. Jadi nanti tergantung, kalau misalnya kalian ada potensial student, bisa langsung ditanyakan ke teman-teman Yes Education yang tersedia ada di intake apa, begitu. Untuk jurusan yang diinginkan. Ntar aku stop share dulu, aku buka untuk slide yang Singapura kampus. Oke, nah itu tadi kurang lebih mengenai Australia kampus. Nah ini untuk yang fokus ke Singapura kampus. Sebenarnya kenapa sih kok Singapura? Itu mungkin tadi sedikit banyak aku sudah jelaskan bahwa comparable cost of living. Mungkin orang tua sering bilang Singapura mahal banget, dolarnya tinggi, kemudian biaya hidupnya mahal. Nah, tapi Singapura kampus kita bisa selesai dalam 2 tahun aja. Otomatis orang tua akan hemat 1 tahun dibandingkan menyekolahkan ke Australia kampus kami. Karena Australia kampus selesai dalam 3 tahun, Singapura kampus selesai dalam 2 tahun aja. Kemudian Singapura sendiri selalu masuk ke 5 besar negara paling aman di dunia gitu selama beberapa tahun berturut-turut. Jadi mungkin bisa sebagai bahan pertimbangan orang tua gitu kalau mau mengirimkan anaknya ke tempat yang aman. Ini ada sedikit video mengenai kampus Singapura, mungkin bisa kita tonton dulu sebentar ya. In a world where the possibilities are limitless, where do we start? We start with a passion, a burning desire to use our talents for the good of society, to improve the world and make our mark on it, to harness our potential for a brighter future. At James Cook University in Singapore, we find the solutions towards a better life in the tropics worldwide.
Through high quality and high impact research, we address critical challenges facing our communities in Singapore and the immediate region. Building on our research capabilities, the Tropical Futures Institute is also the first research institute established by an Australian university in Singapore. Find yourself transformed by a world-class education program in a university ranked in the top 300 in the world. James Cook University in Singapore is the only Australian institution in Singapore to be recognized with university status and is also the first recipient of the EduTrust Star, which is the highest level of quality assurance in Singapore for private education institutions. We are also awarded the Singapore Quality Class Star for significant business excellence. With a passion for social and environmental sustainability, we create research-driven solutions for real-world challenges. In our aquaculture research and teaching facility, we develop more efficient and sustainable methods of aquaculture production to ensure food security. A range of our programs are widely recognized or accredited, including the recent accreditation by AACSB for our business programs. With a campus designed to support collaborative learning, we equip our students with a global perspective for problem solving, where academic research and industry knowledge from our advisory board inform practical applications. We are also committed to lifelong learning, with JCU in Singapore establishing James Cook Academy, which in turn has acquired Eagle Infotech for continuing professional development. Learning does not stop in the classroom. Dive into a melting pot of cultures and new perspectives in Singapore. Together, let's pursue our passions. Let's strive to make a difference. Oke, itu kurang lebih tadi video mengenai Singapura Kampus. Kenapa sih kok banyak video tentang jurusan-jurusan yang berhubungan dengan ikan tadi? Jadi kami punya jurusan yang namanya Aquaculture untuk Singapura Kampus gitu. Aquaculture sendiri fokusnya lebih ke budidaya ikan dan biota laut atau seafood untuk konsumsi gitu. Jadi ikan yang dimakan bukan ikan hias. Kalau yang di Australia Kampus, banyakkan jurusan kita yang berhubungan dengan marine itu lebih ke ikan hias. Kalau yang di Singapura, ikan untuk konsumsi. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian tahu bahwa 10 tahun, 20 tahun ke belakang, Singapura semuanya selalu impor bahan baku pangan atau bahan pokok dari Indonesia, dari Malaysia. Karena mereka nggak punya lahan untuk budidaya. Nah, sehingga sekarang dengan teknologi yang sudah canggih gitu, salah satu contohnya adalah laboratorium aquaculture di kampus kami, itu kita nggak pakai tambak panas-panasan yang besar gitu, tapi gedung ber-AC dengan tandon dan filter yang sudah serba digital gitu. Jadi semuanya sudah canggih. Sehingga ini opportunity-nya cukup luas di masa depan kalau misalnya student mencari jurusan-jurusan unik gitu yang belum umum tapi kemungkinan pekerjaannya di masa depan banyak. Karena Singapura sendiri mau mulai menstop impor untuk bahan baku pangan gitu. Jadi mereka mau proses ternak sendiri, budidaya sendiri gitu. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang tadi, cuman untuk yang Singapura kampus, akreditasinya kita sudah mendapatkan EduTrust Star, which is itu adalah EduTrust akreditasi paling tinggi di Singapura. Kemudian ini adalah beberapa pencapaian lain, begitu. Apa sih yang membuat kami berbeda? Tadi sudah saya jelaskan karena memang kita mendapatkan university status sehingga student bisa mendapatkan direct university experience. Kita tidak ada kerjasama dengan kampus lain, jadi semua ijazah akan keluar dari kampus kami, dari James Cook gitu. Kemudian untuk pengajar atau lecturer, baik Australia maupun Singapura kampus kami, tim akademik kami 100% PhD qualified gitu. Jadi semuanya 100% PhD, kami satu-satunya di Asia, dan semuanya full-time academic team gitu. Jadi yang ada di gambar ini adalah beberapa foto dari dosen-dosen kami, mereka semuanya profesor, associate profesor, kemudian doktor, dengan background yang berbeda-beda, mulai dari Australia, ada yang Australian, ada yang lokal Singaporean, kemudian ada yang dari Malaysia dan lain sebagainya.
Untuk pembelajaran itu kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 6 jam untuk yang Singapura kampus per hari. Kuliahnya setiap hari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu Minggu libur. Kurang lebih sama dengan yang di Australia karena memang kita sistemnya lebih ke flexible timetable gitu. Jadi student bisa nanti tebang pilih sendiri mau ambil kelas yang mana dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih segini per jam. Di luar pembelajaran, nanti kalau misalnya student ada merasa kesulitan, kita punya additional support dari Learning Center Team. Jadi misalnya dia di kelas statistik atau matematik merasa kesulitan gitu, bisa bikin janji temu dengan Dokter Kuncana gitu. Jadi ini semua gratis, bisa diakses langsung di portal student selama jadwalnya match dengan dosennya, gitu boleh. Kemudian ini beberapa benchmarking juga. Jadi misalnya kalau student mengambil jurusan psikologi, kita juga sudah tergabung dalam Australian Counseling Association. Untuk accounting kita sudah ada CPA Australia. Untuk bisnis kita juga sudah AACSB, which is AACSB sendiri kurang dari 5% dari semua program di seluruh dunia yang memiliki akreditasi AACSB untuk program bisnisnya. Dan kita punya. Tuh. Untuk yang Singapura kampus, kita lokasinya cukup di tengah kota, gitu masih masuk Circle Line. MRT paling dekat Aljunied atau Kalang, jalan sama-sama 10 menit ke Aljunied, 10 menit ke Kalang. Jadi nggak jauh dari Lavender atau Bugis, gitu, dari ICA atau Bugis Street, gitu, nggak terlalu jauh. Kemudian ini adalah perbedaan antara Singapura dan Australia kampus untuk jumlah semester itu sama persis ada 6 semester. Kemudian subjeknya juga sama. Yang membedakan adalah kalau yang Australia nanti di tengah-tengah ada summer holiday which is cukup lama sehingga dia durasinya molor jadi S1 3 tahun. Untuk yang Singapura S1 2 tahun aja. Dengan ijazah yang sama persis, biayanya jauh lebih murah yang Singapura kampus. Ijazahnya. Kemudian ini adalah program gitu yang fokus hanya di Singapura kampus. Kalau tadi yang keseluruhan dengan Australia kampus ada medical, kemudian ada nursing, dentist dan lain sebagainya. Ini yang fokus Singapura aja. Jadi lebih ke bisnis, kemudian commerce, kita punya beberapa science program, IT, psychology, tourism, hospitality. Durasinya 2 tahun aja. Untuk S2 durasinya 1 tahun aja. Mostly lebih ke MBA program seperti creative marketing, entrepreneurship, kemudian ada IT juga, ada psikologi. Kemudian facilities, hampir semua jurusan kita punya laboratorium untuk yang di Singapura kampus. Kemudian ada beberapa fasilitas olahraga begitu. Kalau misalnya student suka olahraga, kita ada 2 lapangan basket, ada lapangan kriket, ada lapangan bola, kemudian ada gym gitu, library, study hub untuk student belajar. Kita juga punya service center. Jadi kalau misalnya terutama international student merasa mereka kesulitan pada saat datang di sana, mungkin terkait portal atau terkait student pass atau visanya, kemudian terkait akomodasi dan lain sebagainya, bisa menemui petugas kami di student hub gitu atau student service center. Kita akan bantu. Kita juga punya psychological clinic, itu ada psikolog profesional di dalamnya dan bisa gratis diakses oleh student maupun staff gitu. Jadi kalau misalnya mereka merasa homesick nih atau mungkin ada masalah lah percintaan dan lain sebagainya, itu boleh datang ke psychological clinic kita, bisa diakses gratis. Ini adalah World of Work Integrated Learning. Jadi kita punya kerjasama dengan beberapa perusahaan gitu. Bukan artinya kita garansi student setelah lulus dengan kita bisa dapat kerjaan. Tapi kita support penuh. Jadi bentuknya adalah biasanya kita ada corporate visit. Kita ajak student kita untuk visit ke kantor-kantor yang memang kerjasama dengan kita. Supaya student tahu gimana sih kerja langsung di lapangan, di industri begitu. Kemudian kita juga ada Karir Expo, Karir Fair, biasanya kita undang mereka untuk menggelar fair di kampus kami, jadi student bisa langsung on the spot tanya-tanya, interview bahkan, atau mungkin kirim CV kayak gitu. Jadi kita support penuh. Di luar pembelajaran, ini sama untuk kampus Singapura maupun Australia. Kita punya kampus aktivitas juga seperti komite, kalau di Indonesia kayak OSIS gitu. Jadi di event-event tertentu, biasanya mereka akan mengadakan acara-acara begitu. Terus kita juga ada ekstrakurikuler, ini gratis, boleh diakses oleh student. Misalnya mereka mau join
eskul Indo Jazz US untuk anak-anak Indonesia aja, kemudian eskul basket, misalnya eskul musik gitu, boleh mereka ikuti gratis. Ada juga community engagement, kalau mereka mau aktif di dalamnya, biasanya ini lebih ke bakti sosial, ke panti asuhan, dan lain sebagainya. Untuk graduation, kalau untuk yang Singapura kampus itu setahun selalu diadakan 3 kali karena intake kita memang 3 kali di Januari, Mei, dan September gitu. Jadi em, biasanya kita adakan di Marina Bay Sands. Jadi kalau misalnya student kita masuknya di September tahun ini nih 2026, dia akan lulus di September 2028. Dia hanya akan wisuda dengan teman-teman batch September gitu. Tidak digabungkan dengan batch Januari maupun Mei. Ini adalah beberapa notable JCU Indonesian alumni 5-6 tahun ke belakang. Seperti Sabrina, dulu dia ambil Hospitality Tourism Management, sekarang dia SO Project Manager di Tokopedia. Ada Kalista yang sekarang di Inggris, ada Ramda di Gojek Jakarta, dia Head Product Strategy. Ada Adoni di JW Marriott Medan. Kemudian ada Sharon di Shopee, dia Junior Business Intelligence karena memang dulu ambilnya Business Intelligence and Information System. Kemudian ada juga yang setelah S1 bersama kami lanjut S2 di uni-uni yang notabene top seperti USIT, SMU, Monash, Taiwan Tech. Ini adalah bukti bahwa ijazah kami bisa dipergunakan untuk lanjut S2 di universitas lain gitu. Karena biasanya kan ada orang tua yang khawatir kok kuliahnya cuma 2 tahun, ijazahnya berlaku nggak gitu. Ini adalah bukti-bukti student yang ambil S1 di Singapura kampus, kemudian lanjut S2 di kampus lain. Untuk pekerjaan, seperti yang saya bilang tadi, kita ada membantu mereka, mensupport mereka, bentuknya seperti ini. Jadi ada career fair, kita juga ada temu alumni. Jadi biasanya kita ketemukan student kita dengan alumni-alumni kita supaya bisa sharing session untuk tahu gimana sih dulu alumni sebelumnya dapat kerjanya. Kemudian ada beberapa masterclass atau info session lebih ke gimana sih cara menulis CV yang baik, menghadapi interview dengan baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi eh, kalau untuk persyaratan kurang lebih sama. Untuk yang Singapura kampus, kita IELTS-nya sama, S1 perlunya 6,0, S2 perlunya 6,5. Kemudian kalau untuk beasiswa, untuk yang Singapura kampus itu berbeda dengan Australia. Kita punya 20.000 Singapura dolar, 10.000 Singapura dolar, dan 5.000 Singapura dolar. Itu akan dilihat dari nilai rapot student kalau diambil S1, akan dilihat dari nilai rapot kelas 1, 2, 3, kemudian ijazah, dan akan kita akumulasi. Jadi kita nunggu semua aplikasi masuk dari Indonesia. Mereka akan compete dengan anak-anak Indonesia saja. Kemudian kita ranking, kemudian kita pilih nilai-nilai teratas untuk dapat 20.000, kemudian berikutnya 10.000, berikutnya lagi 5.000 gitu. Berbeda dengan Australia yang kalau selama misalnya nilainya rapotnya di atas 85, mereka akan automatically bisa dapat 25% gitu. Itu sih kurang lebih mungkin bisa aku kembaliin ke Mas Farid atau ke Margareta. Oke, thank you Dila untuk update-nya dan juga refreshment trainingnya. Untuk para partner konselor yang udah join, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di-submit di Q&A box atau kalau mau ngobrol langsung sama Dila bisa raise hand aja nanti kita akan allow to unmute. Ini ada pertanyaan satu lebih nanya untuk scholarship yang Singapore campus nih. Oke, iya. eh, tadi aku jelaskan bahwa kita punya 3 skema, ada tiga jenis scholarship, yaitu dapat scholarship 20.000 Singapura dolar, 10.000 Singapura dolar, dan 5.000 Singapura dolar. Ini akan kita lihat dari nilai rapot mereka kelas 10, 11, 12. Jadi nanti kita akan ranking. Mereka akan compete dengan anak-anak Indonesia saja yang mendaftar ke James Cook University Singapura. Jadi nanti dari keseluruhan yang mendaftar kita ranking yang teratas nanti akan mendapatkan beberapa 20.000. Kemudian bawahnya lagi ada yang mendapatkan beberapa 10.000. Kemudian ada 5.000 gitu. Tentu kita ada kuota, tapi cukup banyak untuk yang 5.000 dan 10.000, cukup terbatas untuk yang 20.000 gitu. Oke, semoga udah clear ya untuk info scholarshipnya yang Singapura.
Nah, mungkin sambil tunggu yang lain nanya-nanya. Biasanya kan kalau anak SMA Indo kan lulus masih under 18. Nah, itu prosesnya untuk yang Singapura gimana, yang Australia gimana. Karena kan Australia mengingat kampusnya kan nggak yang semua di kota besarnya. Kalau untuk Australia, kurang lebih sama sih semuanya nanti akan perlu guardian gitu, sama persis dengan kampus-kampus lain gitu. Tapi kalau untuk Singapura, tidak memerlukan guardian, tergantung. Yang penting kalau misalnya dia lulus dari sekolah nasional, kelas 12 ya dia bisa langsung proceed ke bachelor 2 tahun. Tapi kalau misalnya dia tidak mau menyelesaikan kelas 12 dan kurikulumnya nasional, mereka bisa selesaikan kelas 11 dulu, kemudian nanti bisa ambil foundation kita 8 bulan, terus direct bachelor 2 tahun. Tapi kalau misalnya studentnya berangkat dari kurikulum internasional, misalnya IGCSE O-Level atau kelas 10, mereka selesai IGCSE O-Level, kemudian bisa ambil foundation kita 8 bulan, kemudian bachelor 2 tahun. Itu nggak ada masalah. Untuk terkait akomodasinya, nanti kita akan bantu bersama teman-teman Yes. Kita memang nggak punya on-campus accommodation untuk yang Singapura, tapi kita ada kerjasama dengan beberapa provider gitu. Oke, sip-sip infonya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah di kampus GCU yang Australia, siswa mudah mendapatkan part-time atau casual jobs? Biasanya kerja apa ya? Maaf dia baru gabung. Oke, jadi kalau untuk part-time job di Cairns maupun di Townsville itu banyak kan student saya itu lebih ke tempat makan gitu. Jadi lebih ke cafe, kemudian restoran, ada satu dua anak yang juga part-time di dalam kampus seperti jaga library dan lain sebagainya, tapi persaingan cukup ketat gitu. Jadi biasanya kalau ada lowongan part-time juga akan kita posting gitu ke email semua student informasinya. Kemudian ada juga papan seperti mading gitu di dalam kampus. Jadi biasanya student yang penting aktif-aktif aja ngecek gitu. Tapi sebagian besar biasanya lebih di supermarket, kemudian tempat makan atau kafe gitu sih. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, jika student S1 di GCU Singapura ingin transfer ke GCU Australia, apakah durasinya tetap 2 tahun atau harus 3 tahun? Oke, jadi kalau misalnya transfer itu nanti akan mengikuti durasi yang Australia, tapi tergantung juga dia transfernya di semester keberapa gitu. Mungkin pilihan yang bisa diambil adalah kalau JCO Singapura kan durasinya 2 tahun. Dalam 2 tahun akan ada 6 semester. Nah, di semester kelima, dia bisa ambil Inter-Campus Exchange Program. Jadi dia bisa terbang ke kampus kita yang ada di Australia untuk kuliah selama satu semester di Australia kampus. Ini tidak ada tambahan biaya. Jadi dia setelah satu semester di Australia kembali ke Singapura untuk menyelesaikan semester terakhir, kemudian wisudanya di Singapura. Tetap lulus 2 tahun dengan biaya Singapura kampus yang jauh lebih hemat, tapi dia sudah merasakan 4 bulan di kampus kita yang Australia. Nah, kalau transfer masuknya di Singapura kemudian lulusnya pengen di Australia itu nanti hal yang berbeda. Kita harus em, eh, tarik datanya dulu dan kita cek dari transkripnya dia semester berapa segala macam karena yang bisa ngecek adalah admission. Jadi tambahannya perlu berapa bulan atau berapa tahun kayak gitu. Gitu sih. Oke. Semoga jelas ya untuk menjawabnya ya. Kemudian next, scholarship untuk Aussie yang GCU Australia whole duration kah? Dan untuk yang Singapura tahun pertama saja atau bisa full duration? Oke, untuk scholarship yang Singapura kampus, kita semua jurusan itu kurang lebih biayanya sama. Untuk Singapura kampus ya kita bicara S1 ya misalnya. Untuk S1 kita JCU Singapura biayanya sekitar 68.000 Singapura dolar itu sampai lulus 2 tahun. Jadi 68.000 sudah lulus 2 tahun. Nah, seandainya student dapat 20.000 nih potongan scholarship
Otomatis sisa biayanya adalah 48.000 itu dibagi 2 tahun langsung pembayarannya bisa dibagi 6 kali gitu. Jadi beasiswa kita adalah memotong dari keseluruhan tuition fee. Begitu juga dengan yang Australia. Cuman yang Australia itu mentoknya di 25% aja. Kalau yang Singapura bisa sampai 20.000 Singapura dolar atau hampir 300 juta bahkan dengan dolar yang sekarang gitu sih. Oke. Jadi udah clear ya untuk detail scholarship-nya. Untuk yang lain kalau masih ada yang mau ditanyakan, masih boleh karena kita masih ada waktunya, masih ada 18 menit lagi. Kalau ada student case atau lagi ada handling student itu juga boleh ditanyakan. Oke, kalau untuk cuma 4 bulan trimester di Aussie, visanya gimana? Hmm, Nanti kampus Singapura akan terkoneksi dengan kampus Australia, jadi semuanya nanti pihak kampus yang akan membantu gitu untuk short student visanya. Oke, berarti nanti akan di-assist oleh tim GCU Hmm, Singapura ya untuk proses visa ya, selama studi ke GCU Australia. ya. Salah satu syaratnya adalah selama semester 1 sampai dengan semester 5 tersebut tidak pernah ada fail ya untuk mata kuliahnya. Baru dia bisa mengikuti intercampus exchange itu. Gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain kah? Oh iya, ini beberapa waktu terakhir kita Mm-mm. sempat dapat beberapa inquiry juga untuk Mm-mm. anak-anak yang dari homeschooling. Mm-mm. Nah, seingatku dulu itu dari GCU Singapura dan GCU Australia itu accept ada yang namanya ACE, Accelerated Christian Education. Itu masih diterima atau sudah ada perubahan dari admission? Mm. Untuk sekolah-sekolah yang mungkin sedikit tidak umum yang kita terima seperti biasanya, itu biasanya semua akan langsung kita lempar ke admission mereka yang berhak memutuskan. Tapi sejauh ini untuk cukup banyak homeschooling yang kami terima nggak pernah ada masalah sih, baik itu paket C atau mereka memiliki jasa sendiri kita nggak ada masalah sih. Ra. Oke, berarti aman ya. Jadi untuk Heeh. para konselor kalau yang punya student dari homeschooling nih, yang susah cari-cari kampus, ini GCU bisa untuk dibantu prosesnya. Jadi bisa menjadi salah satu opsi GCU Singapura atau yang GCU Australia. Oke, ini next question ada yang tanya untuk Merin yang di Aussie, apakah ada internship-nya? Oke, eh, semua baik itu Singapura maupun Australia kampus, kita di dalam kurikulum itu tidak ada internship, tapi kalau misalnya student mau itu bisa, nanti kita akan bantu untuk proses internshipnya biasanya 6 bulan gitu, jadi akan menambah durasi studi. Jadi kalau misalnya student kuliah di Singapura nih 2 tahun kalau dia tambah internship itu berarti jadi 2 tahun 6 bulan begitu juga dengan yang Australia 3 plus 6 3 tahun plus 6 bulan tetapi tidak bisa dipungkiri internship di Singapura tidak mudah sangat sulit gitu jadi saya nggak mau PHP cuman ada 1 2 student saya yang bisa dapat internship di Singapura kalau Australia jauh lebih mudah gitu but anyway meskipun tidak internship, pembelajaran kami 80% itu praktikal. Jadi praktikal project based gitu. Jadi ya kurang lebih sudah mirip-mirip dengan internship sih gitu. Oke, sip. Oke, masih adakah yang mau ditanyakan seputar GCU Singapura dan juga GCU Australia? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri sesi webinar hari ini. Nanti kalau misalnya ke depannya ada inquiry atau ada student consultation yang butuh tanya lebih detail tentang program-programnya GCU Singapura atau Australia, bisa kontak ke tim Yes Edu. Nanti kita bisa bantu arrange untuk consultation-nya dengan tim GCU. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, thank you Dila untuk waktunya, untuk kasih refreshment-nya.
Ini ada yang titip salam untuk Sabrina Wellington. Oh iya, yang punya murid ya. Iya, nanti Oke. disalamin ya. Oke, thank you juga Mas Farid yang udah nemenin dan juga para attendee yang udah join untuk sesi webinar hari ini. Oke, See thank you you banyak. on our next webinar. Oke, Thank you thank you semuanya. untuk semua teman-teman dari agent, dari Yes Education juga. Bye-bye. Bye, thank you, Bye-bye. Dila.